Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah namanya channel Malas Mikir. Nanti kalian cek sendiri di YouTube. Ada beberapa topik yang perlu saya komentari. Ya. Kalian dengarkan sendiri video ini. Karena ada hubungannya dengan topik video saya yang sebelumnya. Kampus Indonesia dijual ke Barat. Alasan Prabowo bikin Universitas Republik Indonesia. Sadar nggak sih, perguruan tinggi tempat kalian kuliah sekarang bukan lagi milik rakyat, tapi udah dikuasai logika bisnis dan doktrin Barat. Sekarang, kita bedah kronologi singkat dari kacamata ekonomi politik internasional. Sejak krisis ekonomi 1997, lembaga donor global seperti Bank Dunia dan IMF memaksa Indonesia memotong subsidi sektor publik, termasuk pendidikan tinggi. Melalui skema utang IMHR senilai 114,54 juta dolar AS, World Bank mendesak kampus-kampus di Indonesia berubah menjadi badan hukum otonom yang wajib mencari uang sendiri. Bahkan, WTO memasukkan pendidikan ke dalam perjanjian perdagangan jasa yang disebut GATS, membuat kampus diperlakukan persis seperti pasar komersial. Kalian lihat bagaimana kelompok Dexterian ini sangat lihai dan sangat pintar. Mereka membiarkan WTO itu ikut campur urusan Indonesia, yaitu yang namanya universitas dari zaman dulu itu, zaman Khalifah, baik Khalifah Abbasiyah, Khalifah Bani Umayyah, itu tidak boleh dikomersilkan, harus statusnya di bawah naungan Khalifah atau wakaf, bukan komersil, tapi ini dikomersilkan. Jadi negara disuruh lepas. Ya, itulah kenapa adanya PTNBH, ya gara-gara ini. Era 98 itu, 99 kemudian IMF mau bantu Indonesia, maka harus merubah-rubah, mengotak-atik universitas. Puncaknya terjadi ketika lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang meresmikan status PTNBH. Privatisasi ini membiarkan negara lepas tangan dari pembiayaan kampus. Lalu, pada awal tahun 2024, Menteri Nadiem Makarim menandatangani Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Aturan ini mengubah skema biaya kuliah tunggal dan memberi wewenang penuh bagi PTN dan PTNBH untuk membebankan uang kuliah tunggal mahal serta iuran pengembangan institusi yang mencekik rakyat. Akibatnya apa? Ketika UKT naik, tidak mampu membayar, ya orang akhirnya utang ke pinjol atau pinjam ke siapalah. Kalau tidak mampu bayar ya sudah, walaupun lolos SNBP, SNBT, ya. Tapi kalau lihat UKT harganya segitu, mikir-mikir dulu, akhirnya mundur tidak kuliah. Ya. Akhirnya pendidikan kuliah itu hanya jadi sekedar impian, hanya bagi yang mampu. Ya, tarif UKT melambung sampai 500% di kampus seperti Universitas Jenderal Sudirman, memicu protes besar dari aliansi BEM-SI dan memaksa mahasiswa terjerat pinjaman online demi membayar uang semesteran. Makanya, aneh banget kalau ada mahasiswa masih membela Nadiem, padahal kebijakannya terbukti bikin UKT mereka makin mahal. Tapi penderitaan ini bukan sekedar urusan UKT mahal, melainkan soal infiltrasi pemikiran liberal Barat. Kampus-kampus reguler yang kehabisan anggaran publik akhirnya bergantung pada dana hibah lembaga donor asing seperti USAID, Ford Foundation, dan World Bank. Contoh paling nyata terlihat pada kampus papan atas seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Secara historis, Fakultas Ekonomi UI dibina oleh pendanaan Ford Foundation dan USAID untuk mencetak teknokrat berorientasi pasar bebas. Sementara itu, konsorsium riset di UI dan UGM disokong oleh program hibah jutaan dolar seperti USAID Shera dan USAID CDSR untuk mengarahkan agenda penelitian akademik nasional. Dampaknya, riset dan kurikulum dipaksa tunduk pada standar industri komersial, sementara pemikiran kritis mahasiswa digeser menjadi mindset kapitalis yang mengejar karir korporasi, alih-alih mengabdi pada kedaulatan bangsa. Jadi, bukan kebetulan UI dan UGM makin aktif membawa isu-isu kontroversial.
Itu konsekuensi logis saat riset dan program akademis kampus mulai disetir pesanan pihak donor. Bahkan, mahasiswa UI berani dengan lantang mengusung isu sensitif seperti LGBT. Penjelasan lengkapnya ada di video yang judulnya Kenapa Kuliah Makin Mahal? Bongkar skenario gelap IMF dan World Bank. Ya, karena LGBT dan sekulerisme Islam, liberalisme Islam itu dari mana? Ya dari mereka. Ya, ini produk impor semua yang tidak sesuai dengan Pancasila, bahkan melanggar Pancasila. Ya, melanggar Pancasila. Mereka tentu ngasih hibah itu tidak gratis. Istilahnya tidak ada makan siang gratis atau tidak ada sarapan gratis. Harus dibayar. Ya. Semua itu ada ongkosnya. Kalau kamu saya kasih dana hibah, wahai Universitas A, ya maka kamu harus mengumpulkan mahasiswa untuk mendukung LGBT atau bilang bahwa budaya Indonesia itu ada LGBT-nya. Kemudian mengangkat isu soal Islam ini mendolimi wanita, Islam tidak adil dalam waris, Islam ini dan itu ya. Nah, itu semua karena fulus, karena uang ya. Kalau tidak begitu ya bagaimana mereka bisa bermain ya. Melihat kampus reguler sudah terkontaminasi doktrin liberal barat, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah revolusioner. Pemerintah mendirikan lembaga baru bernama Universitas Republik Indonesia atau URI di bawah naungan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan. Pada tanggal 22 Juli 2026, Presiden Prabowo melantik Marsekal TNI Purnawirawan Doni Hermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Profesor Yosunitioso sebagai Wakil Gubernur berdasarkan keputusan Presiden nomor 80/P tahun 2026. Berbeda dari PTNBH yang menjual bangku kuliah dengan harga mahal, Universitas Republik Indonesia dibiayai 100% oleh APBN. URI dirancang mengintegrasikan pendidikan dari sekolah unggul Garuda, perguruan tinggi, hingga pengolahan SDM di lembaga administrasi negara. Bahkan, program awal URI melalui program Presiden untuk pemimpin masa depan langsung menggembleng ratusan calon pejabat BUMN agar memiliki wawasan kebangsaan murni. Ini adalah sintesis politik untuk merusak dominasi pemikiran liberal barat. Lulusan URI disiapkan secara khusus untuk menduduki posisi strategis dalam mengelola negara, agar saat mereka menduduki kursi pejabat negara, mindset utama mereka adalah kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia, bukan agenda pesanan barat. Ya semoga universitas ini berjalan sesuai dengan impian para pendiri bangsa, yaitu berdaulat. Ya, saya berharap sampai di situ. Soal teknisinya bagaimana ini saya tidak ada urusan. Ya, saya tidak anti atau pro ya soal kebijakan universitas ini karena saya masih belum paham konsepnya bagaimana. Kalau universitas yang lain yang minta dana hibah dan begitu, ya saya bisa mengkritisi. Tapi kalau lembaga yang belum didirikan, ya saya mau bilang apa? Kan harus tahu ya. Ibarat rumah harus dibangun dulu sampai selesai baru bilang oh rancangan ini salah, ini begini. Kecuali kalau saya arsitek, tapi saya bukan arsitek. Ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa lihat bagaimana para Dexterian ini mereka masuk sampai ke lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan kita diobok-obok. Ya terus terang diobok-obok. Dan kalaupun mereka lulus dari kuliah, mereka akan bingung mau kerja apa. Ya, mau cari kerja sulit ya, 1 juta pengangguran. Ini yang harus kita lihat penyebab pengangguran itu dari apa? Kesalahan mahasiswa? Tidak mungkin. Kesalahannya universitas, ya itu mungkin salahnya universitas atau memang salahnya industri, bisa saja. Nah, ini yang harus kita selidiki. Sekian dari saya. Yang belum subscribe bisa subscribe, like dan komen. Mungkin kalian punya pandangan sendiri, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian.